Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan, nama saya Winda Widya, calon guru penggerak angkatan 9. Izinkan saya kali ini akan memaparkan kesimpulan dan refleksi modul 1.1. Ada beberapa pertanyaan pematik bagi saya. Yang pertama adalah, apakah pendidikan dan pengajaran itu sama? Yang kedua, apa yang saya percayai tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum mempelajari modul ini? Yang ketiga, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini? Dan keempat, apa yang segera saya lakukan agar proses pembelajaran di kelas dapat mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Saya akan menjelaskan satu persatu pada slide berikutnya. Yang pertama, pendidikan tidak sama dengan pengajaran. Pengajaran merupakan salah satu bagian dari pendidikan. Pendidikan memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Pengajaran merupakan proses pendidikan dalam memberi ilmu atau berfaedah untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Jadi, pendidikan dan pengajaran merupakan usaha persiapan dan persediaan untuk segala kepentingan hidup manusia, baik dalam hidup bermasyarakat maupun hidup berbudaya dalam arti yang seluas-luasnya. Sebelum saya mempelajari modul ini, saya selalu beranggapan bahwa murid adalah mitra kerja saya, dan tugas saya yang paling utama adalah mentransferkan ilmu dan menganggap semua murid sama. Karena murid saya ibaratkan bagaikan selembar kertas kosong, dan saya sebagai guru akan membuat goresan-goresan untuk mencapai target pembelajaran kurikulum saya. Sehingga pembelajaran yang saya lakukan adalah pembelajaran yang lebih mementingkan komponen kognitif saja, sehingga proses pembelajaran yang terjadi selama ini hanya berpusat pada guru. Dan menurut saya, tempat pelajaran yang terbaik adalah di dalam kelas. Namun, setelah saya mempelajari modul ini, cara pandangan saya terhadap pendidikan berubah dan kepercayaan saya selama ini terkikis. Saat ini saya sadar bahwa anak bukanlah selembar kertas putih, melainkan sebuah kertas yang sudah mempunyai coretan yang samar dan buram sejak ia lahir. Namun, coretan dan samar buram ini adalah sifat dasar anak yang baik serta buruk yang sudah ia bawa sejak lahir. Oleh sebab itu, tugas kita sebagai pendidik adalah menuntunnya untuk menebalkan coretan-coretan yang baik tadi dan menyamarkan coretan-coretan yang buruk agar anak dapat memperbaiki tingkah lakunya untuk menjadi manusia seutuhnya di lingkungan masyarakat. Jadi, kita bisa mengubah dan membimbing lakunya untuk menjadi lebih baik, tapi kita tidak bisa mengubah dasar yang sudah dibawa dari lahir. Apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku setelah saya mempelajari modul ini? Setelah saya mempelajari modul ini, pandangan saya tentang seorang guru akan berubah, yaitu seorang guru adalah menuntun. Ada 3 pemikiran Bung Hatta di sini. Ada Ingarsa Santulada, yaitu guru sebagai contoh di bagian depan. Ing Madya Mangunkarsa, guru memberikan semangat di tengah. Dan Tut Wuryandayani memberikan dorongan dari belakang. Dengan memberikan kebebasan dan kemerdekaan kepada murid dengan segala kodratnya, sehingga anak murid dapat berpikir kreatif, inovatif, dan mampu menemukan konsep pembelajaran secara mandiri, dan menciptakan suasana pembelajaran yang menyenangkan dengan memperhatikan hak anak seperti belajar sambil bermain. Maka, jika kita memperhatikan haknya, tanpa kita sadari, anak mencintai pembelajaran yang sudah ia lakukan. Dan aspek kognitif bukanlah faktor utama penentu kesuksesan anak dalam belajar, namun harus diselaraskan dengan aspek psikomotor
dan afektif terutama agar anak dapat menguasai dirinya dalam budi pekerti. Budi pekerti itu sendiri atau watak adalah tata krama yang merupakan rambu bagian dari anak, agar anak tahu bahwa kebebasan yang ia lakukan akan selalu dibatasi oleh orang lain, serta kebebasan yang ia dapatkan, dia harus bertanggung jawab dan perlu arahan dari kita seorang guru. Pembelajaran tidak selalu harus di dalam kelas, melainkan anak juga dapat belajar di mana saja, baik itu di lingkungan sekolah, di rumah, dharma wisata, dan lain sebagainya. Karena segala sesuatu yang ada di sekitar anak adalah sumber belajar. Selain itu juga, saya juga tidak perlu memberikan hukuman yang bersifat tidak mendidik. Namun yang harus kita lakukan adalah memberikan teladan agar mereka bisa melihat dan mencontohnya untuk bekal mereka kelak. Yang segera saya lakukan setelah mempelajari tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara adalah menerapkan merdeka belajar, karena hal ini sejalan dengan semangat Ki Hajar Dewantara, yaitu memerdekakan manusia, yang berarti kemerdekaan dalam berpikir dan berekspresi, agar anak murid saya mampu berpikir kreatif, inovatif, dan inisiatif dengan pembelajaran intrakurikuler yang beragam dan proyek untuk menguatkan pencapaian profil pelajar Pancasila yang kemudian dikembangkan berdasarkan tema yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Kemudian saya akan menciptakan pembelajaran berdiferensiasi, yaitu pembelajaran di mana guru menggunakan berbagai metode pengajaran untuk memenuhi kebutuhan individual setiap siswa dengan kebutuhan mereka. Menerapkan pembelajaran kontekstual di mana lingkungan dan kearifan lokal merupakan sumber belajar sehingga peserta didik mengenali dan melestarikan budayanya, dan tetap memperhatikan tingkah laku anak dalam budi pekerti dan selalu mengontrol dan menjadi contoh teladan yang baik bagi anak dengan mengikutsertakan warga sekolah dan orang tua. Karena tanpa kerjasama orang tua, sekolah dan lingkungan, maka aspek yang sangat menentukan untuk kesuksesan anak nanti. Demikianlah pemaparan saya kali ini. Mohon maaf jikalau ada kekurangan dan terima kasih.